Halo guys, how are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Fauzia dari kelas 1B. Jadi di video ini saya akan mereview buku yang telah saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah BAS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saiful Anwar, SPDI MAG. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di-like dulu ya. Thank you. Jadi buku yang mau aku review itu judulnya Jawabannya Adalah Cinta, karya M. Quraish Shihab. Kenapa sih aku milih buku ini dibanding buku yang lain? Karena saya melihat dari penulisnya yaitu M. Quraish Shihab. Beliau adalah salah satu tokoh penceramah yang sering kali saya tonton kajiannya, entah itu dari YouTube ataupun dari media sosial lainnya. Terus dan itu juga pembahasan di buku ini tuh sangat relevan sama kejadian atau permasalahan yang terjadi saat ini gitu. Contohnya mungkin kayak sekarang kan banyak anak terlantar di jalanan karena jadi korban perceraian orang tua atau mungkin pembegalan. Itu tuh salah satu bentuk contoh dunia tuh butuh cinta dan kasih sayang untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi saat ini. Oke, sebelum masuk ke isi buku, aku mau nge-review dulu bukunya. Jadi buku ini tuh warnanya soft gitu ya, biru soft. Terus ukurannya juga ya nyaman gitu untuk dibawa kemana-mana. Serta terdiri dari 296 halaman. Untuk bahasanya cukup mendalam dan banyak kutipan dari para ulama terdahulu maupun para filsuf. Dan sejujurnya, untuk kutipan dari para filsuf atau pemikiran dari para filsuf itu tuh, aku ngerasa berat gitu untuk memahaminya. Entah itu emang bahasanya yang berat atau otak akunya yang gak nyampe. Aku gak tahu. Contohnya kayak mungkin di sini tuh ada manusia tuh sebenarnya hewan cerdas yang menyusui, seperti itu. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Jadi pembahasan pertama di buku ini tuh menjelaskan apa itu cinta dan apa esensi dari cinta itu. Jadi apa sih cinta itu dan apa sih hakikat dari cinta itu? Nah, sebenarnya teman-teman, sampai detik ini hakikat atau definisi cinta tuh belum bisa disepakati karena banyak banget definisi cinta itu. Ada yang menganggap kalau misalnya cinta itu kebahagiaan. Ada juga yang menganggap cinta itu penyakit karena membuat hati si pecinta itu tuh berdebar gitu. Seperti itu. Jadi kita belum bisa mendefinisikan, menyepakati cinta itu tuh apa. Tapi kita bisa kan merasakannya kayak gitu. Terus kan Islam juga agama cinta yang ajarannya mendorong manusia untuk saling mencintai diri sendiri, entah itu mencintai teman, orang tua, anak, sahabat, Allah, Rasulullah, pasangan, dan lain sebagainya. Bahkan kita harus mencintai lawan kita. Kalaupun misalnya dia tidak seagama dengan kita, maka cintai ia karena sesama makhluk Allah. Selanjutnya adalah mengenal dan mencintai Allah. Nah, tak kenal maka tak cinta. Itu fakta kan? Nah, pertanyaannya apakah kita sudah mengenal Tuhan? Namun sebelum pertanyaan itu, kita bisa didahului dengan pertanyaan, apakah Tuhan bisa dikenal? Nah, dalam konteks mengenal Tuhan, di buku ini beliau itu menulis gini, yang melihat atau mengenal Tuhan tuh pada hakikatnya hanya melihat melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. Jadi kayak itu melihat Tuhan tuh ya udah dengan hasil ciptaannya kayak gitu. Mengilustrasikannya seperti ini. Kayak misal kita sedang melihat karya seni, entah itu lukisan ataupun syair. Nah, apakah mampu dengan kita melihat sebuah lukisan itu, kita mengenal si pelukis itu tanpa melihatnya secara langsung? Ya mungkin jawabannya bisa aja dengan selayang pandang atau imajinasi kita. Kita bisa melihat lewat kemampuan kita dalam membaca seni itu kan. Tapi kita pun akan sadar bahwasanya apa yang ada di pikiran kita itu akan berbeda dengan pikiran orang lain. Karena mungkin orang lain pasti punya pandangan tersendiri gitu terkait si seniman itu. Nah, begitupun dengan kita mengenal sosok Tuhan. Kita tuh punya pandangan tersendiri terhadap sosok Tuhan ini lewat ciptaannya gitu. Tapi ada juga pengenalan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu lewat Asmaul Husna. Kita dapat mengenalnya dengan memaknai nama-nama dari Asmaul Husna. Kita juga bisa mengenal dengan memaknai kalimat syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang dimana kesaksian itu tuh harus bersumber dari pembenaran hati. Kesaksian ini tuh mengandung pernyataan bahwasanya ada Tuhan yang patut kita sembah dan patut kita taati, atau ada sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, teman-teman, setelah kita tahu 3 cara mengenal Allah tadi, kita juga pastinya tahu kalau misalnya Allah tuh memiliki sifat al-wadud, yaitu yang mencintai ataupun yang dicintai. Allah mencintai dan dicintai oleh makhluknya.
dengan cinta yang sebenarnya makhluknya itu atau khususnya manusia gitu bisa sadar jika mereka menggunakan potensi atau anugerah yang telah Allah beri untuk kita dengan baik dan benar. Semua manusia itu tuh dianugerahi naluri cinta. Tinggal bagaimana aja usahanya dalam meraih atau menjalin cinta itu. Cinta Allah itu tidak bisa dipersamakan atau diukur dengan cinta makhluk manapun. Dan hubungan timbal balik adalah hubungan antara yang maha agung, yang maha kuasa dengan hamba yang lemah. Namun karena keagungannya dan kelimpahan anugerahnya, beliau menawarkan cinta itu kepada manusia. Nah, buah cinta dari mencintai Allah itu bisa bersifat lemah lembut terhadap orang mukmin, bersifat tegas terhadap orang kafir, arif, bijaksana, selalu ceria, dan lain sebagainya. Karena jiwanya itu dipenuhi dengan sifat Allah yang paling dominan, yaitu rahmat dan kasih sayangnya. Langkah pertama untuk mendapatkan cintanya Allah itu yaitu iman serta pengenalan terhadapnya gitu. Semakin kuat imannya, semakin kuat pengenalannya, maka cinta pun akan semakin mantap. Soalnya gak wajar gitu kita mengharapkan anugerah, kita mengharapkan cinta, tapi kita malah menjauh atau bahkan mendurhakai sang pemberi anugerah atau pemberi cinta itu. Jika ingin meraih cintanya, maka mendekatlah kepadanya. Semakin kita mendekat, semakin pula melimpah cintanya kepada kita. Pembahasan selanjutnya adalah menjalin cinta dengan utusannya atau Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu kan sosok utusan Allah yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dan Allah mewajibkan kita sebagai manusia untuk mempercayai, mengikuti, dan mencintai beliau. Nah, untuk siapapun yang ingin mengenal beliau, itu kalian tuh akan kehabisan bahan yang sahih atau yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Karena sekarang kan banyak itu bisa merujuk ke Al-Quran, Sunnah, ataupun pakar-pakar ulama. Nah, Allah tuh kan maha mengetahui gitu siapa yang paling wajar untuk menyebarkan ajaran-ajarannya yang disebut Nabi dan Rasul. Nah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul, ada 5 yang utama yang biasa kita sebut ulul azmi. Ada Muhammad, Isa, Musa, Nuh, Ibrahim. Nah, dari 5 ini tuh ada yang lebih utama lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai yang paling utama dan yang paling dicintainya. Selain itu juga kita bisa maknai dari kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik berupa Al-Quran atau Sunnah, itu sudah menjamin kebahagiaan untuk yang mengikutinya. Jika seseorang mengenal Nabi Muhammad secara baik dan benar, maka tidak akan diragukan lagi bahwasanya mereka akan kagum terhadap beliau, baik muslim maupun non-muslim. Tapi bagi seorang muslim, beliau akan kagum dengan kekaguman yang berganda, karena selain mengagumkan dalam tolak ukur kemanusiaan, beliau juga akan kagum dengan pandangan iman gitu. Nah, disinilah cinta itu lahir. Mencintai dan mengikuti beliau tuh sama aja kayak kita mencintai Allah juga. Makanya kita dituntut untuk mencintai dan mengikuti beliau juga. Nah, apa sih bukti kita sudah cinta terhadap Nabi Muhammad? Yang pertama itu sholawat. Sholawat tuh salah satu bentuk berterima kasihnya kita terhadap beliau karena telah menuntut kita terhadap kebenaran kayak gitu. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga, menonjolkan keindahan dan kebaikannya. Yang ketiga adalah mencintai manusia atau mencintai makhluknya yang paling sempurna. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah di tanah ya, dengan dianugerahi potensi pengetahuan. Manusia itu makhluk Allah yang paling istimewa, terlepas dia beriman ataupun tidak, karena sifat-sifat kemanusiaan yang melekat pada dirinya itu membuat dia wajar untuk dicintai dan dihormati sesama manusia. Al-Quran menegaskan bahwasanya setiap manusia itu bersaudara gitu, karena mereka tuh akan kembali lagi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Pokoknya selagi dia manusia, kita bersaudara gitu. Tapi kalau misalnya dalam Islam itu ada 2 persaudaraan, yaitu persaudaraan sama manusia dan persaudaraan sesama muslim. Nah, manusia juga kan makhluk sosial ya, yang saling membutuhkan dan kerjasama, yang hendaknya dirajut dengan cinta kasih. Nah, jalan kasih itu tuh bisa bentuk dalam pengenalan, tanggung jawab, penghormatan, dan lain sebagainya. Ada 3 sikap tuntutan manusia terhadap sesamanya. Yang pertama, dan yang paling utama, puncaknya yaitu mendahulukan keperluan orang lain dibandingkan keperluan sendiri atau kelompok sendiri. Contohnya mungkin kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Yang kedua, yaitu mencintai pihak lain seperti mencintai diri sendiri. Ketiga, tidak menyebut keburukan orang lain ataupun ghibah.
Nah, agama juga menganjurkan kita untuk menjalin persahabatan gitu. Persahabatan karena Allah yang dibangun atas nilai-nilai luhur. Pembahasan yang selanjutnya adalah menjalin asmara dengan cara yang diridhoinya. Cinta merupakan potensi yang terpatri pada diri manusia itu, entah itu tua, muda, perempuan, laki-laki, jantan, betina, pokoknya semuanya memiliki. Dan demikian naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan upaya untuk bertemu pasangannya. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 165 bahwa dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Manusia itu kan tadi makhluk sosial. Nah, karena alasan itulah manusia itu menjalin ikatan bersama, entah itu berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Lalu, cinta kepada pasangan itu bukan suatu kesalahan atau dosa, teman-teman. Karena kalau misalnya dosa, lantas kenapa para nabi pun mencinta? Dan kenapa juga Allah menciptakan cinta kepada kita? Sebelum datangnya Islam, banyak hikayat-hikayat yang menceritakan kisah cinta gitu. Nah, sebagian dari kisah cinta itu tuh ada yang suci ataupun ada juga yang tidak sejalan dengan norma-norma yang ada, seperti perzinahan ataupun perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah, datangnya Islam itu tuh untuk meluruskan agar si cinta itu tuh jalin dengan penuh kesucian dan kehormatan, bukan dengan melarang jalinan cinta atau asmara. Nah, kebanyakan orang berpikir kalau misalnya cinta atau pasangan itu kan takdir Tuhan gitu. Jadi kayak semestinya aja kayak matahari berkeliling sesuai garis edarnya dan begitu pun bulan. Pernyataan itu tuh tidak salah tapi tidak sepenuhnya benar. Karena manusia itu bukan alam raya. Manusia itu punya kebebasan tersendiri dalam memilih jalan hidup. Jadi kita memiliki kebebasan untuk memilih pasangan kita nanti. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya cinta itu dari mata, jadi kayak cinta pandangan pertama gitu. Sebenarnya itu pernyataannya benar, tapi gak sebenarnya benar juga. Karena mungkin ada faktor-faktor yang lebih kuat itu dalam mengundang si cinta itu. Kayak misal kita melihat yang cantik atau yang ganteng, kayak wah cantik nih, wah ganteng nih, tapi tidak dirasakan oleh hati, itu baru tertarik tapi bukan cinta. Demikianlah mata dan telinga di sini sangat berperan penting. Bahkan kan Nabi menganjurkan kalau misalnya kita ingin menikah, kita akan menikah, kita dianjurkan untuk melihat calon pasangannya dengan syarat-syarat tertentu. Tapi pandangan itu pun bukan pandangan bebas dan tidak terbatas gitu, tapi ada batasannya. Terus gak berdua-duaan juga, satu orang juga yang jadi orang ketiga gitu, yang menjamin kalau misalnya dua calon ini tuh tidak agama, yang tidak akan keluar dari tuntunan agama. Terus kalaupun misalnya mau membutuhkan untuk bercakap-cakap juga boleh dengan cara yang sopan. Nah, kalau misalnya pandangan mata ini gagal atau misalnya tidak berhasil, tidak sesuai, maka udah hubungannya cukup sampai situ aja. Tapi kalau misalnya berhasil dan menemukan titik temu, maka lanjut ke fase kedua, yaitu dimana calon pasangan itu lebih leluasa dalam menceritakan dirinya sendiri. Nah, di sini cinta udah mulai mekar dan lanjut fase ketiga, yaitu menikah. Seperti itu. Nah, pembahasan terakhir yaitu mencintai sesama dan semesta. Maksud kayak mencintai anak, mencintai harta, tanah air, binatang, dan lain sebagainya. Kita harus mencintai anak karena anak itu kan rezeki yang Allah anugerahkan, yang Allah beri untuk kita. Nah, salah satu bentuk cinta atau kasih sayang terhadap anak itu bisa dalam bentuk pendidikan ataupun doa yang tulus. Orang tua juga dituntut untuk menjadi teladan untuk bagi anak-anaknya. Kita juga harus mencintai harta karena harta adalah titipan dari Allah, yang mana kita harus menggunakan harta itu sebaik-baiknya dan tidak membuat lalai gitu. Dan cinta terhadap tanah air juga bagian dari iman, karena kan tanah air juga tempatnya manusia untuk menjalankan tugasnya, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam Islam juga manusia dianjurkan untuk mencintai binatang dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, karena binatang juga salah satu makhluk Allah gitu, yang sepatutnya kita jaga, kita rawat, bukan malah disiksa kayak gitu. Dan yang terakhir, mencintai alam. Mencintai alam adalah salah satu tugas manusia sebagai penjaga bumi. Alam adalah salah satu ciptaan Allah yang mengajarkan manusia untuk bersyukur. Merawat dan melestarikan alam adalah wujud cinta. Jadi mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.